Hai guys, saya Arif Fadila, saya sebagai pewawancara 1. Hai guys, saya Dionesa Francisca sebagai kameramen dan editor 1. Halo guys, nama saya Elvira Sabila. Saya di sini sebagai kameramen dan editor 2. Halo guys, nama saya Fitri Anissa. Saya di sini sebagai pewawancara 2. Halo guys, nama saya Jessica Fitri Salahi. Di sini saya sebagai Notulen. Ready for action, let's go. 처음 물을 찾으러. Halo guys, kami lagi di kantor dinas terpadu di Jalan Lejen Stoyo. Nah, kira-kira kalian kepo nggak nih? Kami mau ngapain di sini? Ayo. Nah teman-teman, hari ini kita mau wawancara nih. Wawancara kita yaitu seorang pemimpin yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak. Mau tahu kelanjutannya lebih lanjut? Let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini dari Politeknik Negeri Pontianak bersama narasumber kami dalam rangka mata kuliah kepemimpinan. Nah, kami di sini bersama narasumber kami. Sebelum memulai wawancara lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arif Fadila bersama rekan saya Fitri Anissa. Dan sebelum mulai lebih lanjut, kami ingin mengenali narasumber kami terlebih dahulu. Bersama baik Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama Ibu serta jabatan Ibu. Nama saya Indah Ratu Tani, biasa dipanggil Ibu Ayu. Saat ini jabatan saya Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak. Nah, Ibu sejak kapan yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat? Saya jabat Kasubag Keuangan sejak tahun 2023, pelantikan bulan Desember kemarin, jadi baru sekitar 2 bulan. Jadi masih baru ya Bu? Ya. Sebelum menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan, apakah Ibu juga pernah menjadi pemimpin juga di instansi lainnya? Sebelum pindah ke Pontianak ini di Singkawang, kebetulan saya pernah jadi Kepala UKPDJ, kemudian di bidang aset juga Kasubag menangani penetapan status penggunaan. Sudah cukup banyak juga ya pengalaman Ibu menjadi. Sudah 17 tahun mengabdi di Singkawang, baru sekitar 2 tahunan inilah di pemerintah Kota Pontianak. Nah, sebagai seorang pemimpin, baik itu dalam pemimpin organisasi atau pemimpin apapun, menurut Ibu kemampuan apa yang paling diketahui yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Jadi karakter pemimpin yang ideal itu adalah dia harus berdisiplin, serta dia harus mempunyai tenggang rasa, karena pemimpin itu dia harus bersikap tenggang rasa terhadap bawahannya semua. Jadi kalau tidak dimulai disiplin dari diri sendiri, dia tidak akan berhasil memimpin organisasinya. Minimal dirinya sendiri harus dipimpin oleh dia. Jadi pokok terpentingnya harus disiplin ya Bu. Ya. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengikuti kayak pelatihan atau BIMTEK terkait kepemimpinan? BIMTEK kepemimpinan yang pernah saya ikutin itu diklat kepemimpinan pada waktu masuk menjadi PNS, seperti itu. Cuman kalau untuk tahap e-learning itu belum pernah mengikuti diklat pemimpin, karena itu dia menduduki jabatan dulu baru mengikuti diklat. Tapi kalau diklat kepemimpinan yang bebas di luar, saya pernah mengikuti diklat semacam itu. Berdasarkan dari pengalaman itu, menurut Ibu kepemimpinan yang baik tadi itu kan yang seperti disiplin tadi, apakah ada hal lain yang menunjang dari disiplin tersebut? Selain kemampuan untuk berdisiplin, seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik juga, karena dia harus menerjemahkan apa yang dia mau untuk dapat dilaksanakan anak buahnya.
Jadi kalau misalnya kemampuan komunikasi skillnya itu kurang memadai, maka pada saat dia mengarahkan anak buahnya akan terjadi miskomunikasi. Karena seorang pemimpin itu tidak hanya berhubungan terhadap bawahannya, tapi yang setara. Misalnya dia tetap harus berkontribusi terhadap komunikasi, misalnya instansi terkait, atau dia punya atasan. Jadi harus menjaga komunikasi antar atasan, terus ke sesama rekan sejawat dan bawahannya. Jadi harus kayak lebih bisa membuka Berkomunikasi, ya. banyak ekstrovert lah istilahnya Iya, ya Bu ya. Kita tidak boleh menutup diri Iya, istilahnya. betul. Nah, komunikasi itu kan sangat penting ya Bu. Jadi kayak seorang pemimpin tuh nggak boleh menutup diri ataupun kayak ego yang terlalu tinggi. Nah, menurut Ibu apa sih kesulitan yang Ibu alami ketika memimpin Suatu seseorang? organisasi. Ya, Jadi biasanya yang dihadapi itu lebih cenderung terjadi itu adalah egois individual. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir orang harus memahami kita tanpa kita peduli dengan apa yang orang inginkan. Nah, terhadap orang tersebut kadang-kadang agak sulit kita memanajemennya. Jadi contoh hal kecil, kehadiran. Soal kehadiran itu pasti banyak yang saya punya kesibukan ini, kesibukan itu, sehingga tidak bisa berdisiplin. Nah, itu menjadi karakter yang sulit kita rubah. Alangkah baiknya itu kan kita harus sadar pada saat kita bertugas tetap harus tahu posisi gitu kan. Nah, berbagai kepala, berbagai macam tindak tanduknya, itu yang sangat susah memanajemen orang. Dan kita juga harus terbuka terhadap masukan. Jadi setiap individual itu harus bersedia menerima kritikan dan memperbaiki diri. Kadang-kadang orang itu tidak bisa menerima masukan sehingga dia tidak bisa berubah ke yang lebih baik. Itu sih kadang kesulitan. ya pentingnya keterbukaan gitu Ya. ya, sifat keterbukaan. Dalam menjadi seorang pemimpin ini kan butuh adanya moto hidup dan pedoman. Nah, Ibu sebagai pemimpin dari bagian dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan ini, apa moto hidup yang Ibu jadikan sebagai pedoman ketika menjadi seorang pemimpin? Moto saya adalah kerja, kerja, kerja bahagia. Karena kerja bagian dari ibadah, jadi kita itu akan merasa bahagia tanpa perlu tertekan dengan deadline, dengan waktu. Karena waktu itu kita yang punya, kita yang atur kapan kita masuk kerja, kapan kita beribadah, kapan kita refreshing. Jadi kalau kita merasa kerja itu beban, maka kita akan males-malesan. Udahlah besok aja lah, masuk pagi, hari ini masuk siang aja. Tapi kalau kita kerja bahagia, bawa bahagia, sesulit apapun masalah, terus seberapa berat hidup kita bisa menjalaninya. Yang penting kita juga harus bersyukur. Tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana Ibu menjadi Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Nah, untuk hal lebih teknis, menurut pandangan Ibu sebagai seorang pemimpin ini, apa yang lebih penting antara hasil atau proses memperoleh dari hasil tersebut, dan apa alasannya? Yang lebih cenderung lebih penting itu kita proses, karena kita tidak bisa memprediksi hasil kita. Selama kita menjalani proses itu dengan baik, insya Allah hasilnya biasanya lebih baik. Tapi pada saat kita cenderung berorientasi pada hasil, kita akan melewati proses itu dengan tidak maksimal. Tapi kalau kita misalnya nih dalam suatu kegiatan, kita menyiapkan segala proses dengan baik, kita menyiapkan acaranya dengan baik, konsepnya, perlengkapannya dengan baik, konsumsinya dengan baik, maka hasilnya orang pun akan puas. Tapi saat kita menyiapkan perlengkapan yang kita tidak siap, sound systemnya kurang, baterai cadangan lupa, maka hasilnya juga kemungkinan biasanya tidak akan sesuai harapan kita. Berarti Ibu mengutamakan proses yang baik supaya hasilnya juga baik ya. Nah, dari hasil proses itu tadi kan pasti ada dalam mencapai sebuah tujuan itu ya Bu. Pasti banyak sekali tantangan serta malfungsi ataupun yang kita lakukan. Nah, di dalam mencapai proses itu pasti ada kinerjanya. Bagaimana cara Ibu menilai kinerja pegawai atau staf Ibu? Saya menilai kinerja pegawai itu biasanya dari tingkat disiplin,
pertama. Kedua itu dari tingkat hasil kerjanya. Apakah rapi biasanya belum tentu benar, tapi setidaknya hasil kerjanya itu betul. Dan kecepatan. Jadi ada orang yang kerjanya lama tapi betul, ada yang cepat tapi salah. Kita maunya tuh kan cepat, betul, dan tidak salah, maksudnya benar gitu kan. Tapi memang sesuatu yang ideal itu akan sulit kita dapatkan. Cuman kita harus berusaha terus memotivasi anak buah kita. Berhubungan dengan lingkungan kantor, bagaimana sih dan seberapa penting ibu membangun kerjasama dengan sesama ataupun bawahan ibu? Biasanya saya membangun kedekatan emosional. Jadi ada hal-hal di luar pekerjaan yang harus kita bangun karena kita menghadapi barang hidup, bukan barang mati. Ada psikologi seseorang, misalnya hal kecil saja kita tanya, anaknya udah kelas berapa ya sekarang? Atau anaknya lagi sakit, kita ingat anaknya udah demam, udah minum obat belum? Kadang-kadang hal psikologi kecil begitu akan mempengaruhi emosional seseorang. Oh, orang bos saya perhatian ya, berarti dia akan betul-betul bekerja dengan baik, atau dia akan tenang saat masalahnya itu terperhatikan gitu. Itu saja sih Pak. Berarti dengan adanya dekatkan secara emosional itu lebih akan memudahkan ibu untuk membangun dengan bawahan ataupun sesama atas ibu tadi. Mohon maaf Bu, apakah ketika ibu memimpin pernah menemukan yang namanya pegawai yang tidak disiplin tersebut? Oh ya, ada beberapa orang yang memang karena dia terpola dengan waktunya yang bebas, waktunya yang santai, jadi memang tidak bisa merubah karakter orang dalam waktu yang singkat. Ada sih itu Pak. Nah, banyak ada gitu ya Bu. Ya. Kalau gitu, gimana sih cara ibu mengatasi masalah dari pegawai yang tidak disiplin tersebut? Ya. Biasanya saya akan pertama memberikan contoh dulu bahwa saya harus berdisiplin. Kita boleh punya keperluan untuk keluar, tapi kita akan kembali ke jam kerja kita dan melanjutkan pekerjaan kita. Itu pertama saya memberikan contoh. Kedua, itu kadang saya memberikan tugas yang bertubi-tubi gitu. Maksudnya supaya dia tidak punya kesempatan untuk hilang atau hadir tidak tepat waktu dan menimbulkan rasa tanggung jawab dia. Jika dia tidak dikasih kerjaan, maka dia akan bebas untuk, oh saya tidak ada kerjaan, jadi saya mau keluar aja lah dulu. Tapi pada saat kita memberikan seseorang tanggung jawab, dia akan belajar untuk tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan itu juga. Jadi kuncinya adalah pemimpin itu sendiri ya Bu, ngasih Ya. contoh serta ngasih kayak beban kerja yang Ya. harus diselesaikan. Baik Bu, selanjutnya kan menurut apa yang saya pelajari dalam sebuah organisasi itu tidak terlepas dari yang adanya perbedaan pendapat. Ya. Nah, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi adanya perbedaan pendapat tersebut? Biasanya saya akan membaca literatur lebih banyak, jadi saya akan menyandingkan antara ketidaksesuaian itu dengan literatur peraturan yang ada. Setelah itu baru saya mengkomunikasikan dengan mengadakan rapat kecil seperti briefing. Jadi apa sih masukannya? Karena seorang pemimpin itu tidak boleh peka, tapi dia harus peka. Jadi dia harus membuka semua mata, hati, pikiran, jiwa supaya masukan, saran, kritik itu bisa dicarikan solusinya. Jadi jangan sampai konflik terjadi di antara sesama anak buah atau anak buah dengan kita. Setidaknya diminimalisir dengan adanya komunikasi tadi. Oke. Dalam suatu instansi itu juga kan pasti selain adanya perbedaan pendapat pasti juga ada hambatan, sehingga ibu ini kan pasti memerlukan pemecahan masalah dari hambatan yang ada tersebut. Apakah dalam memecahkan satu masalah tersebut ibu ini melibatkan pihak lain seperti pegawai atau staf yang ibu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Kadang-kadang saya akan melihat mungkin biasanya masukan dari staf A lebih bisa dipertanggungjawabkan, maka saya akan ngambil keputusan pakai masukan dari staf A.
Atau jika pun tidak ada, biasanya saya akan melakukan koordinasi ke yang lebih tinggi, apakah atasan saya atau instansi di luar yang terkait, misalnya ke Badan Keuangan Daerah atau ke Sekretariat Daerah, supaya mencari bagian solusinya itu. Misalnya ke bagian hukum, mungkin referensinya bagaimana nih seharusnya, karena internal ini kan terkadang tidak selalu tepat dalam menyelesaikan masalah. Berarti Ibu juga melibatkan bawahan, tapi misal tidak menemukan solusi, maka Ya, Ibu akan berkoordinasi lagi dengan atasan di atas Ibu ya. Nah, tadi kan hambatannya tuh ada pegawai yang kayak terlena-lena dengan kenyamanan dia ya Bu. Nah, sehingga dia tuh melupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Nah, dalam mencapai target pekerjaan yang membutuhkan pengawasan, bagaimana cara Ibu memastikan agar pekerjaan itu sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan? Biasa bawahan saya tetap akan saya kasih waktu deadline. Jadi misalnya saya minta tolong menyelesaikan suatu masalah. Oh ya, ini akan dikumpulkan 3 hari kemudian. Pada saat deadline itu 3 hari, saya akan menanyakan sebelum deadline itu jatuh tempo. Jadi 2 hari sudah saya tanyakan, karena saya prediksi untuk perbaikan atau ada kesalahan, koreksi gitu kan. Jadi tetap saya tanya dan saya follow up. Itu fungsi atasan itu. Pada saat memberikan tugas tidak langsung dibiarkan, tapi ditanyakan kembali dan dievaluasi. Mana hasil kerjaannya, kita koreksi. Setelah koreksi minta diperbaikin. Hasil perbaikannya kita tanya terus. Jadi harus rajin-rajin follow up supaya orang pun tidak terlena dan kita pun juga dapat memantau secara berkala. Jadi follow up sama evaluasi ini penting banget ya, Ya. dalam pengawasan. Terkait dengan target pekerjaan nih Bu, pasti staf atau tenaga-tenaga teknis memerlukan suatu motivasi agar dapat mencapai hasil kerja yang maksimal. Nah, gimana sih cara Ibu memberikan motivasi kepada staf-staf tersebut? Motivasinya saya biasanya lisan. Misalnya kita mengucapkan terima kasih pada saat dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Saya akan bilang, oh makasih ya sudah dibantu gitu kan. Kemudian paling rewardnya itu kalau dia udah menyelesaikan suatu, kayak misalnya akhir tahun nih udah selesai, udah kita keluar nih, yuk makan bareng gitu, nongki bareng gitu kan. Jadi itu biasa membuka peluang untuk lebih rileks dalam menyampaikan keluhan masing-masing gitu. Oh ya, jadi membangun lingkungan dan membangun itu ya Bu, kayak perasaan emosional Ya. itu penting banget. Dalam suatu organisasi kan pasti memiliki sebuah tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kan pasti dilakukan perencanaan yang cukup matang Ibu. Nah, hal terpenting apa yang Ibu pertimbangkan supaya tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan tersebut tadi? Paling saya akan menyiapkan administrasi untuk saya bikin rencana aksi apa-apa yang harus kita lakukan. Dan saya akan berusaha mematuhi rencana aksi yang sudah saya tetapkan. Jadi misalnya untuk target penetapan APBD misalnya kan, saya akan menetapkan rencana aksi 1, memanggil semua PPTK untuk menyusun rancangan DPA-nya misalnya gitu. Terus kedua, akan mengkoreksi bersama. Mungkin ada yang salah kode rekening, salah narasinya atau apa. Dan setelah itu 3 misalnya finalisasi draft. Nah, baru dinaikkan ke kepala dinas seperti itu. Jadi kita dalam melaksanakan sesuatu harus menyusun rencana aksi. Rencana aksi. Nah, berdasarkan apa yang saya pelajari dari mata kuliah kepemimpinan Ibu, Ya. Seorang pemimpin itu kan perlu banget inovasi. Nah, menurut Ibu, seberapa penting sih inovasi itu dimiliki oleh seorang pemimpin dan gimana cara mendapatkan inovasi tersebut? Jadi inovasi itu pertama-tama kita harus mengidentifikasi lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja kita ini apa yang kurang? Apakah sarana prasarana atau tata letak, tata duduknya, atau lingkungan yang kurang harmonis, atau alur administrasi ada yang harus dipangkas atau harus disempurnakan lagi. Jadi banyak hal. Contoh misalnya untuk sarana prasarana, jika kita merasa kurang, maka setelah hasil identifikasi itu kita akan berusaha menganggarkan. Misalnya suatu komputer, oh enggak ada UPS-nya nih, kita anggarkan UPS. Printernya rusak, maka kita harus difasilitasi pemeliharaannya. Jadi dari sisi penganggaran itu sangat mendukung untuk meningkatkan
suasana kerja lebih enak. Kita kan kadang misalnya wifi macet aja udah ribut kan. Iya. Jadi komputer, printer itu adalah sarana penunjang utama. Kemudian misalnya kayak dapur atau ruang musola, walaupun kecil tetap harus difasilitasi karena suatu saat misalnya lembur nggak ada dapur kan susah, mau masak apa susah. Jadi sarana prasarana itu harus juga diperhatikan. Jadi ya, fasilitas itu penting banget ya Bu, Iya. bagi pekerja juga untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Ya. Sebagai pemimpin ini, karakter seperti apa sih yang Ibu bangun di DPRKP ini? Karakter yang ingin saya bangun itu adalah humanis. Jadi humanis itu lebih fleksibel. Seorang atasan itu tidak perlu untuk ditakuti, tidak perlu juga untuk disegani, tapi dia hanya butuh seperti sahabat saja. Jadi jangan sampai anak buah kita melakukan suatu pekerjaan itu dengan keterpaksaan. Tapi kalau kita bersifat humanis, mereka akan menghormati kita dan melaksanakan perintah yang kita suruh tanpa harus mendikte. Jadi kita memerintahkan bukan langsung menyuruh bikinkan ini, tidak, tapi ingat, tolong, maaf, dan terima kasih. Itu adalah prinsip hidup yang harus kita bawa dalam kerja, keluarga, sekolah, atau hidup bermasyarakat. Seperti moto hidup Ibu tadi ya, Iya, kerja-kerja bahagia. bahagia. Bahagia jangan lupa. Iya. Kan bagaimana cara Ibu menjadi teladan dan sekaligus mewujudkan karakter yang ada di dalam organisasi tadi? Caranya ya? Ya, Ibu memberikan teladan contoh. memberikan Jadi saya akan memberikan contoh kepada anak buah saya. Kemudian saya biasanya pada saat briefing atau kita kayak curhat dari hati ke hati, saya akan bilang ambil aja yang baik dari saya dan buang yang buruk, nggak usah dijadikan contoh gitu. Itu sih paling. dari itulah supaya mereka itu juga bisa lebih baik lagi ke Iya. depannya ya Bu. Nah, terakhir nih Bu, kami ini kan generasi muda Gen Z lah gitu Iya. kan, yang berpeluang untuk memimpin negeri masa depan. Apa sih nasihat Ibu untuk generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan? Generasi muda diharapkan untuk selalu berdisiplin, kemudian memotivasi dirinya harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dia juga harus open minded, dalam arti dia siap menerima kritikan dan siap berubah dengan masukan yang positif bagi diri dia. Jangan lupa juga bersyukur dan beribadah. Itu akan menjadi satu kunci positif untuk diri kita membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Jadi jangan sampai jiwa-jiwa mandiri yang saat ini itu merasa lebih senang untuk bekerja dengan orang lain, tapi bangun jiwa entrepreneurship supaya bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Itu aja sih. Banyak banget ya Bu. Iya. Jadi kayak disiplin, terus kayak open minded itu kan kalau kita makin open minded jangan sampai kebablasan Iya. gitu. Nah, jadi jangan sampai menutup diri juga dari lingkungan, keterbukaan, serta kritikan. Baik, usai sudah wawancara kita pada hari ini, teman-teman. Terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah berkenan menjadi narasumber kami pada hari ini. Banyak banget nih informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Ayu. Dan saya tutup, selamat pagi dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kamera. Nah, kira-kira kalian kepo nggak nih? Kalian mau ngapain? Hai Pira. Aku bilang 1, 2, 3. Thank you for watching.